Karena Bank Indonesia baru saja merilis kebijakan insentif likuiditas makroprudensial di bulan Juni untuk mendorong pertumbuhan kredit. Anda melihat apakah ini akan efektif? Saya kira ini bisa ada potensi efektif ya, karena memang kita lihat eh, perekonomian yang memang butuh stimulus ya, karena kita lihat ini imbas dari perlambatan global. Jadi ada beberapa sektor yang daya dorongnya kuat terhadap perekonomian itu diberi insentif bagi bank ya untuk menyalurkan kredit. Kemudian sesuai dengan arah kebijakan pemerintah juga sektor-sektor yang terkait hilirisasi ya, minerba dan non minerba itu juga diberi insentif. Jadi banyak sekali insentif sebenarnya yang ditebar oleh Bank Indonesia ya untuk berbagai sektor, termasuk sektor UMKM. Jadi harapannya ini bisa jadi semacam bantalan atau cushioning ya dari imbas misalnya perlambatan sektor yang terkait ekspor gitu ya, sektor komoditas, kemudian sektor manufaktur yang orientasi ekspor kan mulai agak melambat gitu ya. Nah, ini harusnya bisa sedikit apa namanya mengimbangi ya, sehingga nanti pertumbuhan kreditnya bisa lebih terpacu dari sisi sektor-sektor lain yang bisa menutup performa sektor-sektor yang orientasinya ekspor yang kemudian yang sekarang ini terimbas oleh perlambatan ekonomi global. Baik, tapi Ibu sendiri melihat memang pelonggaran GWM sendiri ini sifatnya urgent untuk sektor-sektor tertentu. Ini menciptakan, ya ini positif sih ya. Memang dari sisi kebijakan Bank Indonesia, di saat kita masih melihat kebijakan suku bunga dari sisi global ini masih akan potensi meningkat ya. Besok akan keluar FOMC, hasil FOMC dan kemungkinan masih naik Fed Fund Rate. Artinya untuk BI rate itu kita juga harus menjaga ya, jangan sampai kemudian tidak inline ya dengan pergerakan suku bunga global. Artinya penurunan suku bunga mungkin belum akan terjadi di dalam waktu dekat ini. Tapi yang bisa dilakukan dari Bank Indonesia adalah memanfaatkan giro wajib minimum. Ya, giro wajib minimum bisa diturunkan dengan berbagai insentif tadi ya dilakukan oleh bank. Sehingga ini menurut saya cukup positif. Artinya dari sisi kebijakan ini cukup ekspansi meskipun tidak serta-merta dengan menurunkan suku bunga. Baik, dengan adanya pelonggaran GWM dan juga kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini, apakah Ibu melihat pertumbuhan outstanding kredit perbankan di tahun ini bisa mencapai 2 digit? Oke, sebenarnya perkiraan kami awal ya, forecast kami memang pertumbuhan kredit itu ada di kisaran 10% ya, jadi 2 digit bawah gitu ya. Nah, harapannya sih tetap bisa mencapai angka tersebut ya. Kita memang tentu harus lihat efektivitas berbagai kebijakan yang sudah dikeluarkan ya, termasuk tadi implementasi kebijakan dana devisa hasil ekspor, kemudian kebijakan insentifnya Bank Indonesia. Tapi sekali lagi saya pikir mungkin dari sisi fiskal juga perlu ada peningkatan atau stimulus gitu ya, dalam bentuk misalnya spending di push gitu ya untuk berbagai sektor, dapat mendukung berbagai sektor, misalnya infrastruktur juga dilanjutkan. Nah, ini bisa jadi salah satu faktor pendukung dari sisi investasi juga gitu ya. Pelaku usaha melihat spending akan naik dan akan meningkatkan investasi. Jadi ini kalau combine together ya, sinergi dari kebijakan ini harusnya kita masih bisa lihat pertumbuhan kredit mencapai double digit, tapi mungkin double digit bawah gitu. Baik, adakah peluang bagi Bank Indonesia untuk lebih cepat memangkas suku bunga acuannya di tahun ini? Oke, nah ini kita harus lihat, sekali lagi kita harus lihat dinamika ekonomi global ya. Saya pikir sih sebenarnya faktor-faktor ekonomi domestik ini semua cukup positif ya. Inflasi kita lihat dalam penurunan ya, dalam path penurunan. Kita lihat juga nilai tukar rupiah cukup terjaga stabil. Nanti kalau dengan DHE juga akan menjadikan supply dari sisi falas itu juga semakin tinggi ya. Ini harapannya bisa menopang nilai tukar rupiah ke depan. Nah, yang patut kita perhatikan adalah potensi capital outflow. Kalau misalnya Federal Reserve tetap terus menaikkan suku bunga ya. Tapi kita lihat so far konsensus market ini masih memperkirakan Fed Fund Rate ini hanya akan naik 25 basis point ya. Walaupun Fed Guidance sendiri ekspektasinya di 5,75% ya. Jadi ada kemungkinan
Fed Fund Rate mencapai puncaknya tahun ini. Nah, karena ketidakpastiannya masih tinggi ya, kita sih masih melihat ruang penurunan suku bunga BI mungkin terbuka lebarnya di awal tahun depan, awal tahun 2024. Baik, jika memang di tahun depan ada potensi Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan, apakah ini artinya adalah akhir dari era suku bunga tinggi? Iya, tentu saja. Jadi kita lihat memang outlook berbagai analis, berbagai lembaga ekonomi dunia seperti IMF, ya, Bloomberg, ya, mereka melihat tekanan perlambatan global ini, krisis perlambatan global ini terbatas hanya di tahun 2023. Ya, tapi tentunya ini syaratnya inflasinya harus terus menunjukkan penurunan. Ya, kalau kita lihat kan inflasi Amerika sudah signifikan turunnya gitu ya. Sehingga puncak dari kenaikan suku bunga itu harusnya tahun ini. Sehingga tahun depan mungkin kita bisa expect kebijakan suku bunga baik dari sisi global maupun domestik arahnya sudah mulai melonggar. Gitu ya.